Kecerdikan Sintayong diakui di luar negeri. Timnas Indonesia lahirkan kembali the next Boaz Salosa. Timnas Indonesia menatap optimis leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam. Sebelumnya, skuad Garuda meraih kemenangan besar atas tim Tebuan pada leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan ini, tangan dingin Sintayong memboles dan meracik strategi permainan membuat Dimas Derajat dan kawan-kawan meraih hasil yang diinginkan. Hal yang menarik adalah ketika Sintayong menggunakan permainan dinamis saat menunggangi Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tidak terpaku pada satu atau dua strategi saja, akan tetapi Sintayong selalu menyesuaikan keadaan di lapangan, serta lawan yang akan dihadapi. Ada beberapa formasi permainan racikan Sintayong yang diandalkan dalam kiprah Timnas Indonesia dengan hasil yang sama apiknya. Pertama, ex-pelatih Timnas Korea Selatan itu kerap berani menerapkan skema menyerang ketika menghadapi tim yang di atas kertas, kualitasnya di bawah Timnas Indonesia. Acuannya, juru racik asal Korea Selatan ini selalu menggunakan formasi 4 back, entah itu dengan formasi 4-3-3, 4-2-3-1, atau 4-4-2. Kemudian pada laga itu Sintayong memasang formasi dasar 4-4-2. Sade Ramdhani dan Dendi Sulistiawan dipasang sebagai gelandang sayap yang sangat ofensif dan terlihat seolah bermain dengan 4 striker. Hasilnya sangat terasa, Timnas Indonesia mampu tampil dominan. Kemenangan dengan skor besar pun bisa diamankan. Selain itu, Sintayong juga paling gemar menggunakan formasi 3-5-2, apalagi saat menghadapi lawan dengan kekuatan yang lebih kuat. Formasi ini menjadi yang paling diandalkan ex-pelatih Timnas Korea Selatan ini. Dengan formasi 3 back, kedalaman pertahanan Indonesia lebih terjaga. Dua fullback yang memiliki skill dan kecepatan ini juga dapat mobile untuk membantu penyerangan dengan cara overlapping ataupun merapat ke tengah, seperti yang terlihat di berbagai pertandingan krusial Timnas Indonesia, termasuk di laga pamungkas kualifikasi Piala Asia U23 2024 menghadapi Turkmenistan, di mana skuad Garuda sukses menang dengan skor 2-0. Sementara itu, ada hal yang menarik pada skema permainan yang diterapkan Sintayong ketika Timnas Indonesia menggasak Brunei pada Kamis malam. Ia memasang Sandi Walsh di posisi gelandang bertahan. Sandi selama ini dikenal sebagai bek kanan atau bek tengah. Namun rupanya Walsh juga bisa memerankan posisi gelandang bertahan dengan cukup baik. Pemain Kavi Mechelen itu bermain penuh selama 90 menit. Sandi pun cukup adaptif ketika harus bermain dengan Mark Locke di babak pertama dan Ricky Kambuaya di babak kedua. Bukan tanpa alasan, Sintayong pada akhirnya mendapatkan julukan pelatih dengan kaya taktik, sebab memang sang maestro bukanlah pelatih sembarangan. Maka di negara asalnya Korea Selatan, juru taktik yang kini melatih itu merupakan tokoh sepak bola yang termasyhur dan dikenal memiliki julukan si rubah. Media-media setempat pun sepakat mengenai hal tersebut, sebab Sintayong memang dulunya dikenal sebagai gelandang serang yang cerdik dan pintar membaca situasi permainan saat berada di lapangan. Ia telah dijuluki rubah lapangan karena permainan cerdasnya sejak masa aktifnya sebagai pemain. Bahkan sebagai seorang manajer, ia mencapai hasil yang diinginkan dengan taktik seperti rubah yang mengeluarkan berbagai kartu untuk setiap permainan dan situasi. Tulis media Korea Selatan Sadly. Ya, Sintayong memang bukanlah pelatih yang monoton atau kaku bahwa formasi dan taktiknya harus itu-itu saja. Ia meramu strateginya berdasarkan pertimbangan kekuatan lawan dan materi pemain yang dimilikinya. Kini perjuangan Sintayong dan pasukan Timnas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam pun dinanti. Asnawi Mangkualam CS siap membungkam kesombongan pelatih Brunei Darussalam yang berniat menghancurkan skuad Garuda di kandangnya. Di sisi lain, ada catatan penting jika Timnas Indonesia ingin menang besar atas tim Tebuan di leg kedua nanti, adalah mengenai transisi dari menyerang ke bertahan. Sebab beberapa kali transisi yang dilakukan oleh Timnas Indonesia sangat lambat. Beruntung Brunei tak mampu memanfaatkan hal tersebut.
Jika menghadapi tim yang lebih kuat dengan transisi seperti itu, bukan tak mungkin gawang timnas Indonesia berpotensi kebobolan. Sementara itu di leg kedua nanti, Sintayong diprediksi akan kembali menerapkan formasi 4-4-2, sebab formasi ini dinilai cukup membuat skuad Garuda solid hingga mencatatkan clean sheet pada leg pertama. Terlebih Brunei Darussalam kali ini menargetkan kemenangan. Dalam pola ini, Sintayong kemungkinan akan mempercayakan Hernando Ari di bawah bistar gawang, setelah pada leg pertama diisi oleh Nadeo Argawinata. Kemudian 4 bek sejajar ada Rizky Ridho dan Elkan Bagot sebagai bek tengah, Asreng Mangkualam bek kanan, dan Sein Patinama sebagai bek kiri. Kemudian di lini tengah ada Sandy Walsh yang bisa berduet dengan Ricky Kambuaya. Pasalnya Sandy Walsh cukup tenang ketika bermain sebagai gelandang bertahan dan mampu mengatur ritme permainan pada leg pertama kemarin. Untuk Ricky Kambuaya, dia mampu membuat permainan timnas Indonesia semakin hidup. Kemudian Sandi Ramdhani bertugas di sayap kanan, sementara Rafael Struijk di sayap kiri. Mereka akan membantu duet Ramadan Sananta dan Dimas Derajat sebagai dua pemain terdepan yang terbukti gacor di leg pertama. Sebenarnya sudah lama, timnas Indonesia tidak memiliki seorang bomber seperti Bambang Pamungkas atau Boaz Salosa di masa lalu. Bahkan PSSI sampai menaturalisasi pemain asing seperti Ezra Walian hingga Ilyas Pasoyevic. Namun, tak ada satupun yang berhasil memuaskan pelatih Sintayong. Alih-alih pemain naturalisasi yang berhasil memuaskan sang juru taktik adalah pemain lokal. Dia adalah Ramadan Sananta yang telah kembali memperlihatkan tajinya dalam kemenangan timnas atas Brunei di leg pertama dengan skor 6-0. Dalam pertandingan ini pun Dimas Derajat juga tampil apik dengan mencetak hat-trick dalam laga tersebut. Namun, peran Ramadan Sananta begitu vital karena pemain timnas Indonesia membaik setelah dirinya masuk ke lapangan. Kehadiran Sananta seakan menjawab penantian Sintayong akan sosok penyerang ganas yang dirindukan timnas Indonesia. Sudah lama sejak seorang bomber hadir di timnas Indonesia yang terakhir kali terlihat pada era Boaz Salosa. Menarik untuk dinantikan bagaimana karir Ramadan Sananta di timnas Indonesia nanti. Jalannya masih sangat panjang mengingat Sananta masih berusia 20 tahun. Namun, torehan 3 gol dari 5 pertandingan di timnas Indonesia senior adalah awalan yang baik.